Baik, kita akan memberikan informasi mengenai Bupati pantau tatap muka siswa di SMAN 1 Kencong. Bupati Jember Hendy Siswanto Selasa pagi berkantor di Kecamatan Kencong. Salah satu agendanya memantau pelaksanaan proses tatap muka di SMA Negeri 1 Kencong. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati ini juga diikuti Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. Dan untuk mengetahui seperti apa kunjungan Bupati Jember ke SMAN 1 Kencong, saya akan mencoba menghubungi Bapak Eko Susilo Santoso, Wakil Kepala Bidang Humas SMAN 1 Kencong. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Eko Susilo, Wakil Kepala Bidang Humas SMAN 1 Kencong. Iya, selamat sore Mbak. Selamat sore. Ya, Pak Eko, perkenalkan saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. Saat ini kita tengah membahas mengenai Bupati yang datang memantau tatap muka di SMAN 1 Kencong. Mungkin Pak Eko bisa menceritakan kepada kami seperti apa Pak, jam berapa tadi Pak Bupati datang ke SMA Pak? Jadi beliau datang ke SMAN 1 Kencong bersama rombongan Ya. sekitar jam 7.30. Hmm? Iya, kemudian beliau mengunjungi beberapa tempat dalam rangka kesiapan kita untuk tatap muka. Ya. Yang pertama adalah mengunjungi Radio Semawan FM yang sedang ada siaran langsung KPM Luring. Jadi di SMAN 1 Kencong itu ada fasilitas radio dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, beliau mengunjungi kelas yang ada kegiatan KPM tatap muka. Kebetulan yang ada kegiatan tatap muka adalah kelas SKS. Di SMAN kita itu ada kelas SKS proyeksi 2 tahun. Jadi selain yang reguler proyeksi 3 tahun, ada juga kelas atau siswa yang punya kemampuan akademik khusus. Ini diproyeksikan untuk lulus 2 tahun. Kemudian yang ketiga, beliau juga melihat kegiatan siswa yang sedang melakukan remedi dan ujian susulan. Begitu Mbak Widya? Iya, jadi di SMAN 1 Kencong ini sudah diberlakukan tatap muka seperti itu Pak Eko? Sudah, kita awali awal Ramadan kemarin, jadi kita secara bertahap melakukan tatap muka. Yang pertama, ya, Pak Eko? 5% itu kita evaluasi, artinya evaluasi kita melihat dari kesiapan anak-anak untuk melakukan prokes, memakai masker dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga melihat kesiapan kita dari sarana prasarana. Kemudian dari evaluasi yang tahap pertama 25% ternyata menunjukkan pengaruh yang bagus, yang signifikan. Artinya anak-anak sudah melakukan kegiatan dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita naikkan kemarin pada waktu kegiatan penilaian akhir tahun menjadi 50%. Begitu Mbak Widya. Baik, jadi sistem pembelajaran di sistem tatap muka ini Pak selama masa pandemi, jadi siswa hanya dibatasi 50% dari total per kelas, seperti itu Pak Eko? Begini, jadi kita terapkan dengan sistem ganjil genap. Misalkan untuk hari Senin itu adalah dengan siswa yang punya absen ganjil. Kemudian hari Selasa siswa yang punya absen genap. Rabu ganjil, Kamis genap, dan seterusnya. Begitu Mbak. Baik. Dan untuk jam belajar mengajarnya dari jam berapa hingga jam berapa Pak Eko? Karena pandemi, artinya kita mengikuti prosedur yang ada, tidak melakukan KBM tatap muka secara reguler atau normal. Jadi kita awali jam 7.30 sampai dengan jam 11 saja. Setelah itu anak-anak kita pulangkan. Jadi tidak boleh bergerombol di sekolah, tidak boleh mampir kemana-mana, kita sarankan untuk langsung pulang dari sekolah. Begitu Mbak Widya. Dan untuk sarana dan prasarana Pak untuk menunjang tertularnya penyakit COVID-19 Pak di SMAN 1 Kencong sendiri seperti apa Pak yang diterapkan? Begini, dari depan itu kita sudah memberlakukan protokol kesehatan dengan baik. Yang pertama
kita siapkan petugas baik itu dari guru dan juga siswa. Siswa dalam hal ini adalah dari PMR, Palang Merah Remaja, SMA, untuk mengecek suhu tubuh mereka dengan termogan. Jadi kita terapkan ada petugas yang sisi kanan dan ada petugas yang sisi kiri. Ketika mereka memenuhi syarat dari suhu tubuhnya tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan, maka siswa kami minta untuk lanjut. Lanjut di situ sudah kita siapkan tempat untuk cuci tangan dan sabun. Begitu. Kemudian lanjut mereka ke tempat parkir, menempatkan sepeda motor. Di situ ada petugas yang memberi hand sanitizer. Setelah itu baru masuk ke kelas masing-masing. Begitu. Nah, dalam perjalanan masuk ke kelas ini kita sudah memberikan arah. Artinya pintu yang masuk dengan yang pintu keluar berbeda. Begitu. Jadi penerapan protokol kesehatan di SMAN 1 Kencong ini sangat ketat diterapkan seperti itu Pak Eko ya? Betul, termasuk pesan-pesan dalam bentuk spanduk atau banner. Di situ kita tempatkan di tempat-tempat yang strategis, artinya siswa bisa melihat secara langsung pesan, kemudian saran, dan juga mungkin foto-foto yang mereka bisa lihat sehingga mereka juga tersadar gitu, dan juga menjaga diri begitu, tidak sembarangan untuk bergerombol dan lain sebagainya, begitu Mbak Widya. Ya, dan untuk tenaga pendidik di SMA 1 Kencong Pak, seperti apa sudah melakukan vaksinasi seluruhnya Pak? Untuk tenaga pendidik dan TU ya, ada guru dan TU, staf TU yang sudah melakukan vaksinasi sejumlah 98%. Nah, kenapa tidak 100%? Ada beberapa ibu guru yang sedang hamil, sehingga mereka tidak bisa untuk divaksin. Kemudian ada ibu guru juga yang sakit, sehingga mereka juga tidak bisa divaksin. Jadi 2% itu karena masalah tersebut, Mbak Widya. Iya, jadi bisa dikatakan hampir seluruh tenaga pendidik dan TU hampir di semua, SMA 1 Kencong sudah melakukan vaksinasi. Sudah divaksin. Dan untuk betul. Pagi tadi Pak Eko, ada kunjungan Bupati Jember dan juga Wakil Bupati Jember. Mungkin ada hal yang disampaikan oleh Bupati, Pak? Pesan beliau kepada kami, karena tadi kita juga sempat ada pertemuan setelah beliau keliling-keliling untuk meninjau kesiapan kita tatap muka. Pesan beliau adalah yang pertama, supaya jangan terlalu textbook ketika guru menyampaikan materi lewat radio, karena beliau juga melihat siaran langsung guru sedang melaksanakan KBM melalui luring. Luring itu luar jaringan, jadi menggunakan radio Semawan FM 9,7 FM. Mungkin pada waktu itu ada bapak guru yang cenderung textbook. Maksud beliau adalah supaya tidak bosan ketika menyampaikan materi itu, mohon diberi untuk juk-juk tertentu, kemudian lagu, sehingga anak-anak sebagai pendengar tidak bosan, begitu. Kemudian yang kedua, bahwa luring melalui radio ini sangat bagus, bisa dikembangkan ke sekolah-sekolah lain. Nah, ini saran beliau kepada kepala sekolah mungkin di tempat lain, juga kepala dinas pendidikan Jember, karena dengan luring siaran melalui radio ini menghemat kuota paketan siswa. Di mana ketika siswa melakukan daring dengan Google Meet, dengan Zoom, itu memakan banyak kuota, sehingga melalui radio ini adalah salah satu langkah yang efektif untuk menghemat kuota paketan siswa dan guru, begitu. Kemudian pesan beliau yang ketiga adalah sistem proyeksi lulus 2 tahun di SMA ini sangat baik dalam arti memfasilitasi siswa yang punya kelebihan di bidang akademik. Dan ini merupakan sebagai layanan lembaga SMA. Sehingga anak-anak yang punya kelebihan itu 2 tahun sudah selesai, mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak menunggu 3 tahun.
Kemudian yang keempat, ini pesan beliau adalah selain ikhlas, selain KBM di dalam kelas, guru juga bisa menerapkan outdoor kelas supaya siswa tidak jenuh. Ya, seperti apa Sehingga itu, Pak? materi bisa terserap dengan baik, ya otomatis dengan media tertentu. Gitu. Karena kita berharap lebih banyak kegiatan di dalam kelas. Begitu Mbak Widya. Iya, dan ini menarik sekali Pak, pembelajaran luring melalui siaran radio yang dimiliki SMAN 1 Kencong. Mungkin ini baru pertama kali yang ada di Kabupaten Jember ya Pak? Iya, baru pertama kali di Kabupaten Jember. Iya, untuk siaran radio ini bisa menjangkau sejauh berapa kilometer Pak? Dari kota bisa. Jadi ada teman-teman yang mencoba untuk mengecek jangkauan frekuensi kita, itu dari kota bisa, dari Kabupaten Jember, kota Jember. Kemudian ke barat itu sampai Lumajang, sampai Pasirian itu bisa dijangkau. Artinya ada anak-anak kita yang tempat tinggalnya di Puger, ada anak-anak kita yang tempat tinggalnya di Wuluan, kemudian ada yang di Yosowilangun, yang sudah masuk Kabupaten Lumajang, itu bisa untuk mengikuti luring. Sehingga jangkauan bisa lebih luas dan tidak menjadi masalah bagi siswa. Begitu. Ya, dan ini semoga ide ini nanti bisa diterapkan di sekolah-sekolah lainnya, di mana memang sangat membantu penggunaan paket data sendiri seperti itu Pak Eko ya? Betul, karena yang jadi masalah adalah kadang-kadang orang tua pengeluaran banyak, tidak sadar, jadi membelikan pulsa untuk anak-anaknya, hampir tiap bulan, bahkan sebelum 1 bulan sudah habis. Luring ini menjadi solusi untuk menghemat kuota, termasuk bagi guru dan siswa. Kita tahu untuk kuota, karena saya sendiri juga guru bahasa Inggris, kadang-kadang sekali luring, sekali daring dengan menggunakan Zoom, itu 1 giga bisa habis. 1 giga atau 1,5 itu dalam 1 hari, bisa 2 giga juga habis. Begitu, sehingga sangat boros lah, begitu. Mungkin siaran dari radio dari tenaga pendidik di SMA 1 Kencong ini juga bisa dinikmati oleh pendengar yang mungkin ingin menambah wawasan seperti itu Pak Eko ya? Bisa, karena kita melalui radio tidak terbatas hanya kepada siswa kita. Siswa dari sekolah lain juga bisa, kemudian Bapak, Ibu, wali murid juga bisa memantau, ternyata materi yang diberikan oleh sekolah sekarang untuk mata pelajaran fisika temanya A misalkan. Sehingga bisa dikomunikasikan orang tua dan siswa. Materimu apa tadi? Oh, materinya ini. Nah, orang tua juga bisa mengikuti, begitu Mbak Widya. Baik, dan terakhir mungkin Pak Eko, di frekuensi berapa ini Pak radio dari SMAN 1 Kencong ini Pak? Radio kita namanya Semawon FM, frekuensinya 92,7. Baik, 9. Semawon FM 92,7. Baik, mungkin pemirsa Gatekeeper yang saat ini menonton bisa juga nantinya bisa menikmati pembelajaran secara luring dari SMAN 1 Kencong ini Pak Eko ya. Iya, betul. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya Bapak Eko Susilo Santoso, Wakil Kepala Bidang Humas SMAN 1 Kencong. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Mbak Widya. Terima kasih. Iya.